Halo, selamat pagi semuanya. Nah, di pagi hari yang indah ini, Ibu berharap kabar kalian semua masih tetap dalam keadaan sehat dan yang pastinya masih tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang baru, hari yang baik untuk kami, karena kami masih bisa menuntut ilmu. Tuhan, kami sangat berterima kasih atas kesempatan di mana kami masih bisa belajar, walaupun dalam keadaan saat ini kami masih belajar dari rumah. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa dengan mudah mengerti dan memahami hal-hal yang akan diajarkan oleh guru kami. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tematik, yaitu tema 3, subtema 1, di mana muatan pembelajaran kita hari ini adalah IPS tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, baik, kalian simak dan pahami ya video penjelasan berikut ini. Dan kalian ingat, di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas dan kalian biasakan menjawab pertanyaan sesuai dengan video dan catatan yang telah Ibu berikan. Nah, simak dan pahami ya video berikut ini. Nah, baik anak-anak, kita langsung mulai aja pembelajaran kita hari ini, yaitu kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Nah, Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam. Ada kenampakan alam berbentuk daratan dan ada kenampakan alam berbentuk perairan. Nah, apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo simaklah penjelasan berikut ini. Nah, di penjelasan kita hari ini kita hanya menjelaskan tentang kenampakan alam berbentuk daratan ya. Nah, yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini juga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Nah, penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencahariannya yaitu sebagai petani dan peternak. Perkebunan teh. Perkebunan teh ini juga banyak terdapat di dataran tinggi. Mengapa? Karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Nah, sekarang kita lanjut kenampakan alam yang berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah itu adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, lahan pada dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, hasil pertanian di dataran rendah contohnya yaitu padi. Nah, pertanian padi ini juga termasuk contoh pemanfaatan di dataran rendah. Kemudian contoh pemanfaatan dataran rendah yaitu tebu. Tanaman tebu juga banyak ditanam di dataran rendah, yang dimana dimanfaatkan untuk memproduksi gula. Nah, kemudian ada kelapa sawit. Kelapa sawit juga ditanam di dataran rendah, dimanfaatkan untuk memproduksi minyak goreng. Nah, hasil peternakan di dataran rendah misalnya kambing dan ikan lele. Nah, mata pencaharian penduduk yang tinggal di dataran rendah biasanya bekerja sebagai petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Nah, kemudian kenampakan alam yang berikutnya adalah pantai. Pantai ini adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir.
Nah, berikut ini beberapa contoh pemanfaatan pantai. Nah, yang pertama sebagai budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Nah, kemudian pertanian garam. Tidak sedikit masyarakat yang tinggal di pantai memanfaatkan air laut untuk dijadikan garam. Nah, kemudian pelabuhan. Nah, pelabuhan itu adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal. Nah, mata pencaharian penduduk yang tinggal di daerah pantai ada sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Nah, apa saja kenampakan alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Nah, boleh kalian sebutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ciri-ciri sumber daya alam. Nah, salah satu contoh sumber daya alam itu adalah tanaman. Tanaman itu ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada juga yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut ini adalah contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi, dapat tumbuh juga di dataran rendah, misalnya padi. Nah, tanaman padi ini dapat tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairannya yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Nah, tanaman padi juga harus ditanam di lahan yang terbuka. Mengapa? Karena tanaman padi itu membutuhkan cahaya matahari. Nah, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Nah, sawah yang bertingkat yang terdapat di lereng itu biasanya disebut sengkedan. Nah, kemudian teh. Tanaman teh ini juga tumbuh di daerah yang tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh itu adalah tanah yang mengandung humus. Namun tanaman teh itu berbeda dengan padi. Bedanya di mana? Teh itu tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak dapat memahami dan dapat mengerti tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya.